Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat, rekan-rekan, teman-teman, dan adik-adik semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam Ainur Rafiq Dewan Channel. Untuk edisi yang ke-96 ini, kita ingin menyampaikan terkait dengan tradisi masyarakat Islam yang sudah kita sampaikan di edisi sebelumnya. Kita ingin melanjutkan terkait dengan isi dari tradisi tersebut ya. Eh, di edisi sebelumnya kita sampaikan bahwa tradisi keislaman yang sangat terkenal itu ada tiga yang kemarin kita sampaikan. Yang pertama adalah tibaan, kemudian yang kedua adalah perjanjian, dan yang ketiga adalah burdahan. Dan mungkin perlu kita ketahui bersama bahwa ketiga-tiganya itu isinya adalah sholawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Isinya adalah semuanya terkait dengan sholawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nah, terkait dengan sholawat ini, Bapak Ibu, kita perlu pahami bersama bahwa kemarin pada waktu kita praktekkan terkait dengan eh, apa perjanjian ya, tibaan kemarin kita sampaikan eh, ternyata ada satu nasar, satu teks nasar itu yang berbentuk insya ya, berbentuk insya, bukan berbentuk nazom. Kemarin sudah kita bacakan, mungkin perlu kita sampaikan ulang biar kita ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi memang kalau kita lihat dari ayat ini atau yang ada di dalam tibaan itu yang sering dibaca oleh para bataknya, eh, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya itu selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebenarnya sholawat kepada Rasulullah itu seperti apa? Nah, dalam berbagai literatur, kita terutama di literatur-literatur klasik Islam ya, kitab kuning katakanlah begitu, atau kemudian kitab-kitab yang lain dalam literatur keislaman, itu memang istilah sholawat, sholawat itu terbagi menjadi tiga. Terbagi menjadi tiga. Nah, sholawat itu kalau berdasarkan ayat yang kita bacakan tadi, innallaha wa malaikatahu yusholluna. Nah, ketika sholawat itu disandarkan atau dikaitkan atau disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu di literatur keislaman itu diistilahkan atau dikenal dengan istilah rahmat, dengan rahmat. Berbeda dengan ketika sholawat itu, ketika yusholluna ini kita kaitkan dengan malaikat. Nah, malaikat itu kan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang malaikat itu. Ketika istilah sholawat itu kemudian kita kaitkan atau kita sandarkan kepada malaikat, maka itu ada satu istilah tersendiri, yaitu istilahnya adalah istighfar. Nah, jadi kalau sholawat dikaitkan atau disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu ada istilahnya yaitu rahmat. Sholawat ketika diistilahkan kepada atau ketika disandarkan kepada atau dikaitkan kepada malaikat,
makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka itu dikenal dengan istilah istighfar. Nah, kalau misalnya sholawat itu dikaitkan dengan yang lain lagi, yaitu selain kepada Allah dan selain kepada malaikat Allah, maka itu dikenal dengan istilah doa. Ya, istilah doa. Maka sholawat di sini, sholawat kepada Rasulullah Muhammad SAW itu ada 3 macam. Ketika disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu dikenal dengan istilah rahmat. Kalau dikaitkan atau disandarkan kepada malaikat, maka itu kita kenal dengan istilah istighfar. Tetapi kalau itu disandarkan kepada selain Allah dan malaikat, ya selain Allah dan malaikat itu siapa? Ya banyak sekali, ya manusia, ya hewan, ya yang lain, gitu. Makhluk Allah yang lain, maka itu dikenal dengan istilah doa. Maka dengan demikian kita katakan bahwa sholawat itu ada 3 macam. Tergantung kepada dikaitkan kepada siapa. Atau dengan kata lain, pembacaan sholawat ketika dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ayat tadi, innallaha wa malaikatahu yusholluna, ya, innallaha yusholluna, dan malaikat-malaikat Allah itu yusholluna, maka itu dikenal dengan istilah rahmat. Jadi rahmat Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kalau sholawat itu disampaikan atau diucapkan oleh malaikat, maka itu dikenal dengan istighfar. Artinya, ketika malaikat itu membaca sholawat kepada Rasulullah Muhammad SAW, maka itu adalah bentuk permintaan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Muhammad SAW. Itu yang jenis yang kedua. Nah, kalau dikaitkan atau disandarkan dengan selain Allah dan selain malaikat Allah, maka itu dikenal dengan istilah. Misalnya, kita, kita umat Rasulullah Muhammad SAW, ketika kita membaca sholawat, maka itu termasuk kategori berdoa. Jadi kalau kita berdoa, ketika kita membaca sholawat, itu sama saja. Ketika kita membaca sholawat, itu artinya kita berdoa. Misalnya kita membaca, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim. Ketika kita membaca itu, maka kita pada saat yang sama, kita adalah berdoa. Kita berdoa. Jadi sekali lagi, sholawat itu ada 3 kategori. Sholawat itu ketika dikaitkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sholawat kepada Rasulullah Muhammad SAW, maka itu dikenal dengan istilah rahmat. Ketika malaikat membaca sholawat atau menyampaikan sholawat kepada Rasulullah Muhammad SAW, maka itu dikenal dengan istilah istighfar atau permintaan ampun. Nah, selain malaikat, misalnya kita manusia atau umat Rasulullah Muhammad SAW, ketika membaca sholawat, maka itu kita kenal dengan istilah doa. Betapa mulianya Rasulullah Muhammad SAW. Betapa bahagianya ketika kita selalu sering-sering membaca sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi. Kita membaca Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita membaca sholawat seperti itu, maka pada dasarnya kita adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kita berdoa. Mengapa demikian? Filosofinya adalah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah maksum, Rasul yang maksum. Artinya memang
tidak ada dosa apapun. Nah, ketika kita berdoa, ketika malaikat memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika Allah memberikan rahmat kepada Rasulullah Muhammad SAW, karena Rasulullah itu sendiri itu sudah maksum. Rasulullah sendiri itu tidak pernah melakukan kesalahan, tidak pernah melakukan kemaksiatan, tidak pernah melakukan kekhilafan, dan selalu beramal soleh, selalu beramal baik. Maka ketika kita membaca sholawat kepada Rasulullah Muhammad SAW, pada prinsipnya, pada dasarnya sebenarnya adalah limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah itu melimpah kepada kita. Limpahan istighfar yang disampaikan oleh malaikat kepada Rasulullah itu melimpah kepada kita. Demikian juga limpahan doa yang kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW, seluruh umat manusia di dunia, membaca sholawat, atau selain malaikat dan selain Allah Subhanahu wa taala ketika membaca sholawat kepada Rasulullah, pada dasarnya adalah itu sangat melimpah. Doanya sangat melimpah, sholawatnya sangat melimpah, rahmatnya sangat melimpah, istighfarnya sangat melimpah, dan itu kembali kepada kita umat Rasulullah Muhammad SAW. Nah, oleh karena itu, tiga tradisi besar yaitu tibaan, perjanjian, dan berdahan itu memang sangat mulia dan sangat dibanggakan oleh umat Islam, terutama dalam masyarakat Islam di Indonesia. Filosofinya apa? Karena dengan kita membaca sholawat dan semua umat manusia membaca sholawat, Allah Subhanahu wa taala membaca sholawat, juga para malaikat membaca sholawat, pada dasarnya adalah itu limpahan rahmatnya, limpahan istighfarnya, dan limpahan doanya itu melimpah kepada kita. Luberannya itu melimpah kepada kita semua. Barangkali demikian. Terima kasih. Kita ucapkan tagline kita, sukses di dunia, bahagia di dunia. Sukses di akhirat, bahagia di akhirat. Amin, amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.